Setelah mengikuti program pelatihan berkarakter selama 2 pekan di barak militer, sejumlah siswa yang sebelumnya dianggap bermasalah kini menunjukkan perubahan signifikan, termasuk Kezia, pelajar SMK berusia 18 tahun. Sebelumnya, Kezia dikenal sebagai siswa bermasalah. Namun setelah menjalani program pembinaan disiplin, Kezia kini tampil sebagai pribadi yang berbeda, sopan, disiplin, dan ramah, serta mau bertegur sapa dengan siapapun. Dulu kan waktu sebelum masuk tuh kan dia pas masuk awal-awal agak lebih pendiam. Terus kalau pas pulang dari barak mah udah agak lebih ceria lah orangnya, udah lebih asik. Ngomong tuh kalau ditanya baru bicara. Kalau enggak ya jalan aja gitu. Kalau sekarang kan ada kesopanannya, cara bicaranya sopan, punten teh, seperti itu. Sementara menurut Ibu Kezia, Epi Nurhayati mengaku bangga atas perubahan sikap anaknya itu. Dan tentunya selaku orang tua berharap perubahan itu bisa konsisten pada anaknya, yang menjadi harapan bagi keluarganya di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi disiplin bangun pagi, nah jadi ke bawah juga, emang gak terlalu di sana kan jam 4, paling jam 5, dia jam 5 udah bangun gitu, udah mulai sholat subuh untuk siap-siap mau berangkat sekolah juga. Harapannya semoga sekolahnya lebih baik lagi, bisa lulus dengan baik, bisa selesai dengan baik, dan juga Kezianya untuk Kezia ke depannya lebih istiqomah gitu, untuk menjaga dirinya, memperbaiki dirinya. Kezia yang saat ini masih duduk di kelas 2 SMK SMIP di Bandung itu mengaku lebih sadar bahwa sebagai anak harus menjadi harapan dan tumpuan orang tua. Apalagi ayahnya hanya seorang penggali kubur dan ibunya berjualan warung kecil-kecilan untuk biaya hidup dan biaya sekolah dirinya dan adiknya. Masya Allah sahabat jiwa, terima kasih masih dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam ini, pemuda kini mencari prestasi atau sensasi. Sahabat jiwa, para pemuda masa kini banyak mengalami tantangan di lingkungannya masing-masing, termasuk adik Kezia ini ya, yang ternyata kemarin akhirnya sempat berada di barak militer di Jawa Barat selama 21 hari. Nah mungkin boleh dimulai dari situ Kezia, kenapa kamu kok bisa masuk ke barak militer? Itu kan ada ketentuannya ya, syarat khusus nih yang bisa masuk. Kenapa kamu bisa masuk ke sana? Awalnya mungkin karena aku suka terlambat ke sekolah ya Kak. Terus juga aku suka bolos gitu ke sekolah, sama aku pernah sih sekali gitu berantem sama teman sekolah. Terlambat, bolos, dan juga berantem. Kenapa kamu bisa berada di aktivitas yang seperti itu? Telat, bolos, sampai berantem Kezia. Kalau terlambat mungkin karena aku suka nonton drama Korea ya sampai malam. Begadang ya? Iya bergadang, terus akhirnya kayak aku datang ke sekolah terlambat kan. Aku takut buat masuk gitu kan, takut dihukum. Jadi aku kayak ngajak temen aku yang udah di sekolah, tolong keluar gitu temenin masuk, aku takut. Terus kata dia, ya bentar. Terus dia keluar bawa tas bilang, ayo mobile aja gitu. Waduh, malah diajakin bolos gitu sama teman-temannya? Ya, iseng sih awalnya. Ya, astagfirullah. Baiklah, itu ya pengalaman yang dimiliki oleh Kezia. Nah kalau Ibu Isa dulu deh boleh. Ibu Isa melihatnya gimana nih Bu, anak kelas 11 ya, berarti Ananda Kezia ini telat sampai bolos. Bahkan diajak sama teman-temannya katanya Bu. Dinamika remaja itu ya. Dinamika remaja. Iya, Kezia gimana? Disuruh guru atau mau sendiri masuk barak? Awalnya sih dari sekolah ya Bu, kayak dikasih tahu ke mama kalau Kezia harus ke barak gitu. Terus waktu Kezia tahu itu takut, tapi aku kayak pengen karena penasaran ya, aku pikirnya main di lumpur-lumpur gitu. Main terus lumpur-lumpur. Jadi tentara-tentaraan ya aku sana mikirnya. Barak tentara, jadi kepengen menikmati atau merasakan pengalaman di sana ya. Iya. Oh, tapi ada main lumpur di sana? Enggak ada. Jadi apa dong di sana? Senam pagi, baris berbaris gitu, lebih sehat. Oh, jadi lebih sehat, terus terasa disiplin kalau baris berbaris gitu ya. Masya Allah. Jadi keren ya, dia bisa ngambil hikmahnya dari barak tapi itu. Tadi Kezia juga bilang katanya Kezia juga ingin ya masuk ke barak ya, sempat ya. Tapi ketika kamu sudah di barak, bagaimana pengalaman kamu Kezia? Waktu aku sampai di barak, aku kaget
karena kirain aku apa ya, aku yang paling nakal gitu kan di sana. Ternyata wah, ada yang lebih nakal juga gitu. Memang yang kamu temui di sana anak-anak yang seperti apa? Kayak minum minuman keras, obat-obatan, mencuri kayak gitu. Oke, tapi pengalaman kamu di sana sejauh ini secara umum apakah menyenangkan begitu atau gimana? Ada yang menyenangkan, ada tidak menyenangkan juga. Oke, yang nggak menyenangkan deh. Kamu punya pengalaman buruk di sana? Ya, aku waktu mau hari H mau pulang ke rumah, aku sempat kehilangan dompet sama seluruh isi yang ada di dompet aku itu. Waduh, ternyata ada ya pengalaman seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Kalau gitu saya juga ingin persilahkan kepada mungkin Coach Sony ingin bertanya juga kepada Kezia, Coach. Iya, tadi menarik yang Keiza ceritakan. Masuk ke barak itu dari dorongan sendiri ya Keiza ya. Willingly untuk datang ikut program barak militer. Pasti ada harapan dari diri Keiza. Apa harapan dari Keiza ketika masuk dan adakah bekas efek positif yang Keiza rasakan setelah keluar dari barak militer? Aku ngerasa jadi lebih disiplin, menghargai waktu, terus juga menghargai kedua orang tua aku, menghargai orang-orang di sekitar aku. Hidupnya teratur, ya, bangun subuh, sholat, langsung mandi, baris-baris gitu ya. Masya Allah, ternyata bisa mengambil hikmahnya juga ya. Kalau dari Dokter Elang gimana Dok? Hebat sih ya, untung dulu belum ada barak militer atau enggak saya waktu SMP masuk mulu. Bolos, berantem, tapi gak apa-apa tetap bisa jadi dokter. Ya. Tapi tadi kehilangan barang waktu akhir-akhir pas pulang, itu satu dompetnya hilang. Iya. Apa aja isinya? KTP, BPJS, ATM, KIP, sama uang. Balik, ada yang balik? Enggak. BPJS juga gak balik? Iya, enggak. Itu mau berobat apa yang ambil? Penting padahal ya Dok ya. Kalau dari Kezia, ada yang ingin ditanya nggak? Mungkin ke Ibu Isa, ke guru-guru kita, ke Dokter Elang atau Coach Sony? Tadi kan relate katanya sering bolos juga kan. Bener, aduh. Yeah. Terus waktu ngobrol di belakang karena bolos ngeband gitu. Kayak gimana sih kenapa sampai bisa jadi dokter gitu padahal dulunya sering ngebolos gitu. Sebagai senior yang pernah bolos ditanya sama juniornya nih Dok, gimana Dok bisa menjadi dokter akhirnya? Padahal pas sekolah suka bolos juga ternyata. Pertanyaan yang bagus, karena dulu waktu SD, SMP, SMA gak pernah belajar, waktu kuliah jadi pengen belajar. Karena dulu sama ibu saya dibiarkan aja waktu saya nakal. Akhirnya saya kuliah bosen, akhirnya baru belajar. Artinya tetap ada harapan ya. Kan kalau remaja kan begitu ya, ada apa keinginan mencoba, senang tantangan ya, tetap semangat. Tapi itu luar biasa ya. Berapa lama di barak? 21 hari kurang 21 lebih. hari, oke. 21 hari itu sebetulnya waktu yang memang cukup untuk membuat kita punya kebiasaan baru ya. Tapi tentu di rumah harus dilanjutin. Gitu, apa yang diajarin di sana di rumah harus dilanjutkan ya. Karena kalau sampai di rumah tidak dilanjutkan tentang kehidupan yang teratur, nah itu nanti bisa mulai melemah lagi itu disiplinnya kayak gitu ya. Semangat. Tapi saya penasaran deh Ibu Isa, ini Kezia menyesal nggak sih sebelumnya ini sempat telat, membolos, bahkan sempat berantem sama temennya. Setelah pulang dari barak militer, kira-kira kamu menyesal nggak? Menyesal, aku ada rasa menyesal sendiri gitu. Dan apa yang kamu jadikan catatan begitu ke depannya? Buat diri kamu sendiri tentunya. Yang penting aku nggak ngulangin kesalahan yang sama Kak. Ya, aku harus terus menjaga perubahan positif ini untuk diri aku sendiri. Pengen jadi apa sih Kezia kalau boleh tahu? Pengen jadi chef di kapal pesiar. Masya Allah, pengen jadi chef di kapal pesiar biar bisa jalan-jalan sekalian ya? Iya. Masya Allah. Amin, ya Allah. Oke.
Jadi nggak apa-apa, kemarin sensasi, berikutnya prestasi. Oke, itu ya kata Ibu Isa. Sensasi kita tinggalkan begitu ya, ternyata bisa mendatangkan prestasi. Semoga sukses, lancar ke depannya. Kamu bisa menemukan titik bosenmu untuk jadi mungkin anak yang telat, anak yang suka bolos ya. Semoga setelah ini sudah nih bosen kayak Dokter Elang Lanang gitu ya. Oke, baik. Itu dia pemirsa cerita dengan tamu inspiratif kita yang pertama yakni Kezia Aprilian. Nanti pada segmen berikutnya kita juga akan mengundang pemuda masa kini yang juga sangat inspiratif, memiliki banyak prestasi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Sahabat Jiwa, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini. Perhatikan 3 ini. Ini 3 langkah kunci. Kalau kita kepengen betul-betul berprestasi. Bukan cuma sekedar cari sensasi. Apa 3 prinsip dasar itu? Saya sebut dengan clarity, intensity, konsistensi. Boleh diulang Bu? Clarity, intensity, konsistensi. Saya akan jelaskan dengan ringkas satu persatu. Yang pertama itu clarity. Clarity itu apa? Clarity of purpose, kejelasan tujuan. Jelas arahnya. Karena hari ini mungkin banyak anak-anak muda yang kelihatan sibuk dengan aktivitasnya. Tapi sebenarnya nggak ngerti mau kemana, tujuannya mau apa. Hanya sekedar ikut-ikut, tapi tanpa punya alasan atau makna di balik aktivitas yang sedang dia lakukan.